sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Lama banget gak ada Cermal sih, Mas Teh kemana aja? Ini ada, ini udah disiapin ya. Selamat malam untuk para sahabat Cermal dimanapun kalian berada, khususnya untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian sedang menyimak channel ini dan terus menyimak kami untuk berkembang. Asik. Selamat malam dan juga selamat jumpa kembali. Tentunya salam jumpa untuk semuanya yang ya jiwa-jiwa yang galau, jiwa-jiwa yang merana di malam hari ini ya. Selamat malam dan juga salam jumpa kembali bersama Mas Teh. Mas Teh bisa potong rambut dong. Keren? Terima kasih. Mas Tehnya bisa bilang terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, Mas Teh masih sehat juga, bisa menemani kalian juga. Dan tentunya juga kalian pun sama, alhamdulillah masih bisa masih bisa bareng sama Mas Teh juga, masih bisa diberi kesehatan selalu. Dan Mas Tehnya bisa berdoa semoga yang sedang kalian lakukan pada hari ini adalah sebuah keberkatan ataupun keberkahan, rahmat, barokah juga dari Allah untuk keluarga, untuk orang yang sedang kalian nafkahi. Dan banyak sekali cara, banyak sekali banyak media ataupun banyak jalan untuk kalian menuju keberkahan tadi. Di antaranya adalah dengan apa? Dengan berdoa, bekerja yang setulus hati. Karena ada bekerja yang karena terpaksa, ada juga. Tapi bukan berarti terpaksa juga jelek sih. Karena Mas Teh dulu terpaksa. Mas Teh dulu terpaksa jualan kalau sekolah. Mas Teh dulu terpaksa mulung kalau mau makan. Mas Teh dulu terpaksa harus cari rongsokan dulu sebelum Mas Teh beli jajan. Itu sebenarnya kalau dikategorikan terpaksa, iya saya sangat terpaksa. Tapi ternyata keterpaksaan itu sekarang sudah menjadi sesuatu yang wah alhamdulillah gitu loh. Saya udah gak terpaksa lagi karena udah gak kaget dengan keterpaksaan itu. Dan saya bisa berdiri sendiri sampai sekarang dengan cara ini. Dan itu tuh luar biasa. Saya bisa berdiri sendiri dan saya bisa istilahnya tuh bisa survive dalam kehidupan ini karena keterpaksaan itu gitu loh. Jadi tugas kita sebagai manusia itu sebenarnya satu, menjalani kemudian menyerap sari dari apa perjalanan kehidupan kita. Bukan berarti hari ini saya capek kerja, yang lain gak capek, saya capek tapi kenapa hasil saya sedikit, kenapa hasil dia lebih gede. Kalau kita kita itu kalau mau bandingin manusia satu dengan manusia yang lain ya, di atas langit masih ada langit, di atas bumi masih ada bumi. Jadi di atas bumi itu masih ada planet-planet lain juga gitu loh. Jadi kita gak bisa istilahnya tuh tidak bisa membandingkan, karena sebenarnya Allah atau Tuhan itu sudah memberikan kita sesuai dengan porsinya, dengan jumlahnya, dengan sesuai dengan batas wadah perut kita gitu loh teman-teman. Jadi ya kamu belum dikasih sukses sekarang, sukses kamu lebih lambat daripada yang lain, nggak masalah. Kamu dikasih sedikit rezeki kamu daripada yang lain, nggak masalah. Karena Allah punya jalur sendiri untuk kita, dan kita itu punya jalur masing-masing juga. Jadi untuk hari ini yang mungkin lagi galau, yang lagi bimbang juga, yang lagi merasa merana karena hasil atau pekerjaannya hari ini tuh hasilnya tidak maksimal, ya setidaknya jangan mengeluh lah. Jangan mengeluh, ucapkan innalillah, tapi di belakang situ kamu harus cukup tutup dengan alhamdulillah. Begitupun ketika kamu senang, coba dipraktekkanlah apa yang Mas Teh sampaikan. Dan jujur Mas Teh bisa sampai sekuat ini, pada dasarnya adalah yang menguatkan adalah keadaan sebenarnya. Benar, kalau Mas Teh itu nggak memandang atau nggak memikirkan keadaan yang dulu yang membuat Mas Teh seperti ini, di masa depan mungkin Mas Teh sudah hancur sekali. Karena banyak hal yang kita tidak bisa pikirkan, kita fokuskan saja di situ, tetapi kita tidak bisa memaksa diri kita untuk terus menjalani apa yang kita mau. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menjalani apa yang Tuhan kasih, bukan menjalani apa yang kita mau. Ya, kalau menjalani apa yang kita mau, kita manusia itu kemauannya banyak sekali, pasti akan banyak
kemauan. Punya motor sudah pengen punya mobil. Punya mobil sudah pengen punya rumah. Terus beranjak. Pengen punya rumah sudah pengen punya usaha lagi, pengen punya apa lagi. Padahal di kawa mati ya ora. Kan istilahnya begitu ya. Tapi ya, sekali lagi manusia memang butuh itu. Itu kebutuhan manusia soalnya ya. Kebutuhan manusia hidup. Banyak orang pulang dari kantor dari pagi ketemu malam baru pulang. Ada yang lembur. Kadang-kadang aku dengar sampai ada yang bilang begini, Mas Tulus kenapa bisa ngerti banget sih keluhan orang-orang kantor nih, kenapa sih Mas Tulus bisa tahu banget? Tahu dalam hal apa ya? Saya sampai nanya begitu. Enggak. Mas Tulus tuh sering bilang dalam kata-kata Mas, ternyata kata-kata Mas yang begini nih. Berangkat pagi, pulang malam, tidur. Jadi kita tuh kayak numpang tidur doang di kosan, besok pagi udah jalan lagi. Dan itu tuh benar-benar kami alami Mas Teh. Dan kami benar-benar menjalani itu dan kami merasa itu gitu loh. Dan kebetulan saya nonton, kenapa Mas Teh ngomongnya begitu dan itu pas banget. Pulang sampai rumah. Jadi seakan-akan hidup kita tuh cuma untuk bekerja. Dia sampai mikir begitu dan terus kemudian dia berkomentar lagi. Lalu, kenapa kita lebih mengedepankan kerja daripada ibadah Mas Tulus? Kata dia, kata beliaunya ya. Menurut saya dengan jenengan bekerja itu Mbak, Mas, bekerja itu jenengan sudah beribadah kepada Allah. Kerja itu juga ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana orang ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman, semua jadi ibadah. Ya, jadi gini loh, dia tuh berdebat dengan saya. Mas Tulus, berarti saya ini mania kerja dong ya? Saya kerja dari pagi ketemu malam, sudah sampai rumah saya cuma tidur, besok pagi saya kerja lagi. Terus saya tanya, lanjut dengan ibadah apa enggak? Ya ibadah Mas. Saya ya sholat duha sebelum saya sudah sampai kantor, saya sholat duhanya di kantor Mas. Terus sholat zuhur segala macam 5 waktu saya lakukan Mas. Terus di mana jenengan berpikir kalau itu mania kerja? Saya rasa saya lebih memfokuskan diri saya bekerja Mas dengan ibadah. Nah, tapi tetap beribadah. Cuman mereka beliau ini mengaplikasikannya itu seakan-akan ya ibadah itu lebih penting daripada pekerjaan itu gitu. Lebih penting pekerjaan itu daripada ibadahnya. Tetapi dalam hal ini saya nilai ya, setelah saya dengar apa yang beliau sampaikan, menurut saya sih nggak seperti itu. Hanya terlihat lebih sibuk daripada ibadahnya. Makanya dia beranggapan kalau dia tuh lebih mania kerja ya. Saya sarankan lagi untuk ya begini saja Mas. Kita berpikir kalau apa yang kita kerjakan semua karena Allah, insya Allah Allah menilainya dengan sebutan ibadah. Ketika kalian bekerja dengan apapun itu pekerjaan kalian, ketika kalian bekerja dengan apapun itu untuk mengerjakan sesuatu yang kalian mau, tetapi kalian takut kok saya jadi lebih mania kerja daripada ibadah saya. Tapi kan ibadah jenengan juga seimbang. Ibadah tetap lanjut, sholat zuhur ya sholat zuhur, asar ya sholat asar. Jadi nggak ada masalah buat saya gitu loh. Hanya saja memang lebih padat kegiatan kamu bekerja daripada kegiatan kamu beribadah. Karena kan kamu sedang bekerja. Sudah, tidak perlu berpikir yang tidak-tidak. Yang terpenting bagus karena kita punya pemikiran seperti itu. Saya jadi ngerasa kayak saya tuh lebih gila kerja Mas Tulus daripada ibadah. Lah, jenengan kan lagi kerja. Kalau jenengan gila ibadah, kerjaan sama nanti bisa terbengkalai. Jadi Allah itu maha tahu. Allah menyesuaikan dengan kemampuan kita. Bukan berarti Mas Tulus ngelarang kalian beribadah terlalu taat. Tidak. Tapi kan kamu harus bekerja. Allah pun akan marah ketika kamu lebih maniak beribadah, ketika pekerjaan kamu terbengkalai. Karena kamu juga butuh hidup. Jadi seimbangkan dua-duanya. Berlebihan pun tidak baik ya. Kecuali kalau jenengan itu sedang menuntut ilmu di pesantren Mas. Kalau jenengan lebih maniak beribadah daripada bekerja, itu bagus. Ada yang menjamin hidupnya, ada yang lah di tangan jenengan ini ada anak, ada istri yang perlu dinafkahi. Anak harus sekolah, istri harus makan, kontrakan harus bayar misalnya. Jadi saya rasa Allah sudah menghitung betul. Allah sudah banyak menghitung berapa banyak hasil dari jenengan itu beribadah, termasuk dengan bekerja, beramal, bersedekah, dan juga beribadah kepada Allah. Semua sudah Allah hitung sendiri. Amal jenengan banyak Mas. Selain bekerjanya dianggap ibadah, keduanya adalah jenengan juga menafkahi anak dan istri. Itu termasuk ada pahala dan juga ibadah di situ. Jadi jangan terlalu merasa saya kok jadi ngerasa bla 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 ya Mas. Tidak usah merasa seperti itu. Jadi jalani kemudian lakukan yang terbaik.
seimbangkan semuanya karena Allah dan niatkan semuanya karena Allah. Insya Allah Allah maha tahu, Allah maha penghitung yang baik untuk segala ketentuan yang sudah Allah tetapkan untuk sampean. Apa kira-kira kelebihannya apa, kemudian maunya apa, semua sudah Allah siapkan untuk sampean. Jadi jangan pernah mengeluh ya. Ayo, yang lagi galau, yang lagi patah semangat karena hasilnya hari ini sedikit atau hari ini tidak sesuai dengan target, ayo semangat lagi. Masih aja ATM-nya lagi dikit juga nggak apa-apa kok, biasa-biasa saja karena ya rezeki itu nanti ada lagi. Ada masanya kita menyenangkan diri kita untuk pengen beli sesuatu ya kita beli aja daripada kita menahan-nahan pun ya sama. Ketika kita tahan belum tentu kebeli juga. Jadi ya sudah kita nikmati dengan segala proses yang sedang Allah tekankan kepada kita ya. Pokoknya untuk yang lagi galau, untuk yang tidak capai target, untuk yang lagi sedih, jangan sedih. Ada Mas Tulus di sini temenin kalian ya. Meskipun kondisinya Mas Teh sendiri belum tentu baik, tetapi di sini Mas Teh sendiri sangat pengen berbagi sama kalian. Satu hal, Mas Teh posisinya tidak baik, Mas Teh posisinya sedang sedih, tetapi alasan Mas Teh tetap melakukan ini adalah Mas Teh ingin terus jadi bermanfaat buat semua orang. Kalau jenengan mau berbagi, mau punya puisi, punya cerita, bolehlah diklik di kolom komentar atau DM di Instagram juga boleh. Sangat Mas Teh tunggu ya. Selamat malam lagi untuk teman-teman yang mungkin hari ini sedang lembur, sudah baru beranjak nih. Biasanya jam 8, jam 9 atau antara jam 7 sampai jam 9 itu sudah baru mulai tukeran sip untuk yang mau bekerja lagi ya. Sudah dimulai lagi untuk terus mendekat untuk mulai bekerja ya. Ada yang satu pulang, yang satu sudah mulai masuk. Jadi tukeran shift, ada yang tukeran shift dan hari ini sudah mulai lembur. Selamat lembur. Semoga Allah berikan kemudahan kesehatan selalu untuk yang lagi lembur hari ini ya. Khususnya buat adikku lanang, buat Cah Ganteng, buat Taufik yang lagi bekerja. Mungkin lagi lembur ya hari ini ya. Gak tahu deh lembur atau tidak, yang penting Mas ucapkan terima kasih banyak Mas Taufik. Semoga sehat selalu ya Nang ya. Mas Ahmad Firdaus juga di sana ya. Selamat pagi lagi, selamat malam. Selamat lembur-lembur. Kalau beliau kayaknya yang namanya hidup di kapal ya Mas ya. Wes, aku gak iso dongane apa-apa Mas. Muka-muka Mas Ahmad Firdaus selalu Allah lindungi, Allah jauhkan dari bala, dan Allah limpahkan rezeki yang melimpah ya Mas ya. Amin ya Allah. Dan untuk semuanya pencinta Cermal tanpa terkecuali saja yang suka dengan program ini dan suka dengan celoteh-celoteh Mas Tulus yang gak jelas, yang gak berbobot sama sekali itu. Untuk yang sedang beranjak pulang juga selamat sampai tujuan, amin. Hati-hati di jalan, semoga masih dalam posisi yang baik. Meskipun hasilnya kurang maksimal, tapi semoga Allah berikan ketenangan dan ditukar dengan keberkahan selalu ya. Untuk yang sudah di rumah mungkin bersama keluarga besar juga sedang berkumpul, lagi makan malam Mas Teh, saya sambil nonton sampean nih. Oh oke, siap. Saya udah mandi, saya udah ganteng Mas Tulus, saya lagi ngumpul sama anak istri saya. Boleh. Selamat berkumpul bersama keluarga. Contohnya Mas Wijayadi tuh, pasti dia sudah pulang, mandi, ngumpul sama anak, makan, ngobrol, ya toh. Baru nanti bobok besok pagi bangun lagi, subuhan baru jalan kerja ya Mas ya. Wow. Semangat terus Mas Wijayadi. Lalu mungkin sudah ada yang mungkin geletak di dalam kamar dan sambil nonton lagi begini. Ya ampun, hasil saya kok nggak banyak ya? Hasil saya segini doang sih ya Allah. Perasaan usaha saya sudah sangat maksimal di hari ini. Apa sih kurangnya saya? Oke lah, pokoknya buat yang sudah mulai beranjak tidur, sudah di kasur dan sudah menikmati suasana hari yang sangat lelah, kemudian sudah mulai meluruskan otot kita, meluruskan sel-sel saraf kita untuk lebih lurus lagi, kemudian untuk menyiapkan tenaga di esok hari, dan mungkin lagi capek, ngantuk. Campur aduk kali jadi satu ya, namanya capek sama ngantuk. Dan ya namanya pikiran manusia, kadang-kadang kita gak pernah tahu. Sampai di rumah kita sedih, nangis atau apa, kita gak pernah tahu guys. Yang kita pikirkan adalah ya orang tuh enak. Kalau kata orang Jawa tuh sawang sinawang. Padahal pada dasarnya adalah ya kita kadang-kadang sampai, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang tercapai, kadang-kadang tidak. Namanya juga kita manusia. Jadi hidup ini adalah sebuah perjuangan, di mana perjuangan untuk menaklukkan ego kita sendiri sebenarnya. Yang kita paling susah tuh menaklukkan ego kita sendiri. Ketika kita udah tidur, udah ngeletak, yang ada maaf,
Contohnya kayak saya ya, kalau saya sendiri kan sudah yatim piatu, di Jakarta nggak punya keluarga, nggak punya siapa-siapa. Ketika saya udah di kasur ngeletak, cuma bisa apa? Kadang-kadang tuh sampai nangis gugup sendiri karena apa? Karena ya Allah aku capek kayak gini ya Allah, aku lelah banget gitu loh. Apa sih sebenarnya yang aku cari? Apa sih sebenarnya gitu? Jadi kayak ada ketika lelah tuh seperti itu. Wajar, itu manusia itu wajar, tapi jangan berkelanjutan. Tapi alhamdulillah, Mas Teh kalau ngerasa senang atau ngerasa sedih, Mas Teh seimbangkan dengan apapun yang pengen Mas Teh lakukan. Jadi eh, tidak terlalu apa namanya mengikuti jalur itu. Tapi kalau memang menurut Mas Teh kurang positif buat Mas Teh, ya Mas Teh akan tahan sedikit untuk coba menahan ataupun coba untuk tidak melakukan itu. Contohnya dengan misalnya malam-malam tiba-tiba sedih, ya wajar lah. Kita pulang kerja capek habis mandi, tidur di situ, ngelihat baju digantung, sepatu ngeletak, besok pagi saya harus kerja lagi dengan baju dan kostum itu. Capek. Libur cuma Sabtu Minggu misalnya. Atau yang ada yang libur Sabtu doang atau Minggu doang. Jadi di Jakarta ini macam-macam pekerjaan. Jadi ada yang libur ada yang enggak. Ya kan? Kita ngelihat baju kita lagi digantung. Ya Allah, saya udah ngeletak di kamar sekarang. Besok pagi saya harus pakai kostum itu lagi sama sepatu itu lagi. Makanya tingkat stres manusia ini bisa diatur dengan tidak memikirkan apa yang kita kerjakan, tapi jalani saja, nikmati saja apa yang kita kerjakan. Jadi jangan berpikir besok kerja lagi. Jujur, dulu Mas Teh punya usaha pun sama ya. Pulang jam 9 malam, jam 10 malam. Terus toto jam 6 pagi mama udah jam 6 ya. Harus masak dulu, zaman dulu kan bantuin mama masak. Terus nanti buka usahanya, pulang malam. Kadang jam 9, kadang kalau lagi rame bisa jam 11 malam, jam 12 malam. Kalau nyampe rumah ini cuma ngeliat, ya Allah, gue lagi numpang tidur baik di rumah ya. Numpang tidur doangan, bentaran. Besok pagi gue udah jalan lagi. Ngapa gue pulang sih, tidur sono aja kali ya. Kadang-kadang pernah pada fase dimana yang lagi rame banget dan itu tuh sampai jam 1, jam 2 kita baru tutup. Wes, gak usah pulang, aku di sini aja. Nanti kalau pulang paling Wardi jemput karena rumahku gak terlalu jauh juga dari usahaku ya. Dan paling Wardi jemput deh, anterin aku pulang dulu mandi, nanti Wardi yang jagain sampai aku kelar mandi baru nanti ke situ lagi. Karena kan dulu kafe kita, kafe Wardi itu yang kecil itu juga di depan tempat usahaku. Jadi kami sinergi satu sama lain. Kalau pas aku lagi pulang ya aku mandi ya Wardi nungguin sebentar. Jadi tukar-tukar waktu. Wardi pulang karena dia harus jaga mama kan. Jadi aku tidur sendirian. Lagian capek banget guys mikirnya itu. Aduh, bangun lagi di situ lagi, bangun lagi di situ lagi. Karena Mas Teh juga kenapa bisa bilang, mungkin banyak yang ngomong, kenapa sih yang Mas Teh sampaikan tuh kok seakan-akan betul semua gitu loh. Karena saya pernah menjalani itu. Pulang pagi berangkat, pulang sore, pulang malam, terus satu ini lagi. Bahkan kadang-kadang kami sampai dikatain sama orang, cuman usaha begitu aja harus libur. Karena sebenarnya kita tuh bisa stres parah ketika kita sudah terlalu memfokuskan diri pada pekerjaan loh guys. Jadi betul, kita perlu refreshing, kita perlu kumpul sama keluarga, kita perlu pokoknya dalam waktu seminggu sekali itu minimal kita relaksasikan otak kita lah, melepaskan pemikiran tentang pekerjaan tadi. Jadi kalau kamu mania kerja terus pengen kerja terus, wah itu bahaya, hati-hati ya teman-teman ya. Kalau Mas Teh sendiri, meskipun dulu usahanya nggak sebesar yang orang pikirkan, tapi kalau Mas Teh itu setiap minggu pasti ada liburnya ya. Atau sebulan sekali minimal ngajak mama keluar, atau ke pantai atau kemana. Jadi orang banyak yang bilang, lu tuh sok kaya, orang kampung aja belagu misalnya. Banyak banget yang ngatain saya begitu. Tapi dalam hal ini adalah, satu, ibu saya sakit-sakitan, ibu saya butuh refreshing, ibu saya perlu bahagia, ya. Yang pertama, yang kedua, kami pun lelah menghadapi itu. Dan kebetulan saya dan Wardi satu pemikiran nih. Proses pemikiran kami itu sama. Kalau Dek berarti kita perlu istirahat ya Dek. Iya. Jadi kalau kami sudah capek nih, kami nggak bangun tidur ya nggak bangun, nggak mandi seharian. Wardi juga sama, nggak usah dulu ya. Kadang-kadang kan kalau Wardi kan delivery order ya, masih ada aja yang pesan diproses di rumah, tetap dibikinin. Saya bikinin, saya anterin. Tapi saya lagi nggak buka ya mbak, gitu. Cuman esnya yang nggak bisa. Kalau kayak cappuccino dan sebagainya dia nggak bisa karena kan di warung kan. Sedangkan kalau kayak sosis bakar, bakso bakar ditaruh di rumah dia masih bisa bakar, masih bisa proses pesanan itu gitu. Jadi betul teman-teman, saya rasa kalau teman-teman mau kalian mau betul menghilangkan stres, Mas Teh sarankan, bolehlah, kita nggak apa-apa dibilang orang susah, wes.
dibilang orang kampung, dibilang orang susah, dibilang orang nggak tahu diri dengan apa yang kita punya. Orang di duit itu kok pakai liburan. Ya, liburan tuh nggak harus mahal loh guys. Kalian pergi misalnya ke Ragunan, ke Ancol, itu udah liburan namanya. Ayo kita atur waktu, dimana dalam seminggu itu kan kamu sudah sangat bekerja, atau sebulan sekali lah minimal. Kalian harus refreshing. Buat apa? Buat melunturkan stres-stres yang ada di kepala ini. Itu penting ya. Ya wis Ben, mulut orang tuh cuma bisa bicara doang kok ya. Ada yang eh biasa bapakku tiap pagi kan kirimin kata-kata. Coba aku baca dulu ya. Ini syutingnya pagi Mas Tulus. Iya, ini syutingnya jam 6 pagi. Ini jam 6 pagi syutingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh dan salam sejahtera dan selamat pagi. Selamat pagi Mas T. Dalem Pak. Hidup ini seperti air laut, ada waktu pasang dan ada waktu surut. Perjalanannya adalah umpama roda, ada kala di atas, ada kala di bawah juga. Tidak ada bumi yang tertimpa hujan, tidak ada laut yang tak bergelora. Begitu juga kehidupan. Kita tidak akan terlepas dari tertimpa kesulitan dan kesempitan serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Cobaan memang tidak menyenangkan, bahkan sering menyakitkan. Namun satu hal yang harus kita ingat, ialah setiap ujian yang Allah berikan kepada hambanya selalu diselipkan solusi. Allah tidak membebani seseorang dengan ujian kecuali disesuaikan dengan kemampuannya atau kesanggupannya. Ujian diturunkan supaya hambanya memohon kepadanya, agar ujian itu dapat diangkat dari dirinya melalui doa yang dipanjatkan supaya kita selalu mengingatnya. Justru agar diangkat derajat atau makamnya, maka Allah adil, maha bijaksana dan juga maha segalanya. Amin. Allah itu maha di atas segala maha ya. Oke. Bapak Muhammad Yahya, terima kasih banyak. Kita coba beralih ke YouTube Studio dulu. Ada siapa? Siapa tahu ada yang perlu disapa-sapa sebelumnya. Ada sebuah pertanyaan yang masuk ke saya. Pertanyaannya kecil, simple, dan cukup menarik untuk dibahas ya. Nanti kita bahas. Ada Mbak Ika di sana, ada Mai Tungtung juga, dan ada ini Mai Tungtung. Jadi penonton kelima katanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan Om T kemudahan dalam segala kebaikan. Amin. Semangat selalu, tetap sabar. Amin. Teh Yulianti terima kasih. Kemudian ada Mbak Ika Mana juga di sana. Terima kasih banyak. Lalu Oke. Pertanyaan yang simpel yang masuk ke Mas T adalah, bagaimana dan apa arti ketulusan itu buat Mas Tulus? Bagaimana ketulusan itu dan artinya apa buat Mas Tulus? Ketulusan itu yang memang kita benar-benar melakukan atas dasar kemauan hati kita terhadap keluarga, terhadap sahabat, terhadap orang yang kita sayang sekalipun, atau terhadap sesama kita lah di sekeliling kita. Dan kita punya kemauan untuk melakukan itu adalah sebuah ketulusan. Misalnya, ketulusan yang sebetulnya nih, contoh sedikit saja, contoh kecil. Kamu tiba-tiba melihat seseorang yang menurut kamu tuh kondisinya kurang baik dan hati kamu tuh tergerak untuk memberikan dia uang. Entah dia tuh nipu pura-pura jadi pengemis, atau dia pura-pura menjelekkan badannya untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Bukan itu yang difungsikan, tetapi dalam hal ini adalah yang kita nilai
isi hati kamu ketika kamu tiba-tiba ingin memberi tanpa kamu tahu kok tiba-tiba saya pengen ngasih dia ya. Nah, itu yang disebut ketulusan. Itu ketulusan hati kamu. Itu adalah kemauan diri kamu atas apa yang ingin kamu lakukan. Itu namanya ketulusan dan itu namanya kalau menurut saya itu yang paling tulus. Itu namanya tulus. Itu tuh yang gendut itu tuh ya itu tuh. Ya itu tuh. Ya itu. Itu ketulusan. Jadi ketika kamu ingin melakukan sesuatu yang kamu dasari dengan rasa maaf. Kalau misalnya terhadap suami dan tuh orang kekasih atau pacar atau suami atau istri, ketika kamu ingin melakukan sesuatu sudah pasti dasarnya adalah cinta. Itu bisa dibilang juga ketulusan. Atau kepada keluarga kamu melakukan sesuatu, misalnya kamu punya uang berapa, tapi tetap kamu kedepankan keluarga kamu daripada untuk kamu. Itu misalnya, itu sebuah ketulusan juga terhadap keluarga. Untuk orang yang kamu sayang, misalnya kamu tuh nggak pelit pengen ngasih sesuatu ke pacar kamu, ya tapi dalam batas ya teman-teman ya. Di sini tulus dan royal itu sedikit berbeda. Jadi ketika kamu melihat pacarmu nggak punya sesuatu terus dia tuh butuh, ya tanpa disuruh kamu lakukan itu namanya ketulusan juga. Kemudian kita tuh pokoknya ketulusan itu kalau buat saya melakukan semuanya tanpa kita pikirkan, melakukan semuanya tanpa sudahlah dia lagi butuh kasih, kasihan dia lagi butuh blok. Jadi tapi maaf, di sini bukan berarti kita harus royal parah terhadap pasangan kita, tetapi atau orang tua kita atau siapapun kita tetap harus memikirkan diri kita sendiri ya teman-teman. Jadi ketulusan itu bukan royal yang terlalu berlebihan. Intinya itu, kamu pengen ngasih orang, kamu pengen ngasih sesuatu, kasih. Kamu pengen melakukan sesuatu kepada orang yang kamu sayang, aku punya rezeki nih kebetulan aku niat pengen beli ini buat pacarku nantilah. Misalnya ya. Terus kamu pas punya, kamu beliin dia, nggak masalah. Jadi kalau buat saya memang pacaran itu take and give. Kamu kasih sesuatu ke dia kasih sesuatu ke kamu. Sama halnya kayak orang pasangan suami istri pun sama. Suami kadang-kadang, duit istri itu dari suami. Tapi kan kadang-kadang istri juga, pas suaminya ulang tahun kita kasih kejutan apa, misalnya belikan kue, atau belikan baju pas selamat ulang tahun. Ya meskipun duit dari sang suami juga sebenarnya, tapi kan dalam hal ini take and give atas apa yang sudah diberikan tadi loh. Jadi makanya masih selalu bilang, take and give antara kamu dan pasangan kamu itu positif dan positif, baik dan baik, kemudian menuju sesuatu yang benar. Kamu dapat hal baik dari pacarmu, kamu juga dapat hal baik dari pacarmu juga dapat hal baik dari kamu. Dan itu yang sebenarnya efek ataupun feedback yang bagus sekali. Karena dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan ketulusan kamu itu tertutupi dengan cintamu yang buta. Itu juga hati-hati teman-teman. Nanti kamu ngaku, aku tulus, aku ngasih semua ke kamu, bla bla bla. Giliran putus kamu ungkit semua apa yang kamu kasih. Itu nggak bagus. Itu bukan tulus namanya. Jadi tulus itu sumbernya dari sini, dari hati. Ketika kamu mendengar pacarmu, aku mau pergi tapi aku nggak punya uang. Tapi kamu punya uang sedikit. Dan pacarmu itu kalau kamu kasih uang tuh nggak mau. Ya wes, diam-diam selipkan uang di dompet atau di mana. Terus nanti WA kalau di jalan. Aku tadi taruh uang di situ buat beli air minum di jalan, misalnya ya. Lalu kamu melihat sesuatu. Kalau aku tuh gampang gini orangnya ya. Misalnya aku lagi jalan terus aku ngeliat jilbab, aku pasti kepikiran mamaku ya. Mamaku cantik pakai ini. Jadi aku langsung beli gitu loh. Kalau aku kayak gitu. Nah, itu bisa dikategorikan ketulusan juga asal tidak berlebihan. Misalnya aku jalan lihat di pasar tuh baju muslim yang bagus buat mamaku ngaji. Pikiran aku gitu dulu ya. Terus aku lihat nih, nanti insya Allah aku beliin. Atau misalnya aku beli celana dalam ukuranku kan gede banget, 6 kilan. 1, 2, 3, 4, nah gitu. Terus di situ ternyata ada diskon celana dalam, tapi ukurannya adekku gitu. Aku bisa beli juga buat adekku gitu. Jadi kadang-kadang lihat kaos kecil, kaos tuh warna merah. Wardi kan suka banget warna merah ya. Dalam hal ini, aku suka kepikiran dia nih, aduh adekku kalau pakai baju ini ganteng nih, gagah nih gitu. Jadi kayak yang gimana sih, kayak mengevaluasi sendiri, adekku pakai baju ini cakep nih, aduh berapa harganya ya, kalau aku pengen beli nih, aku beli udah, aku kasih ke Wardi gitu. Jadi itu yang namanya ketulusan. Jadi memberi tanpa berpikir lagi tanpa berpikir di sini bukan berarti kamu terus lepas pikiran kamu untuk beli-beliin aja, jangan. Memberi tanpa berpikir itu adalah maksudnya tiba-tiba kamu pengen ngasih, kayaknya pacar aku kalau pakai baju ini cakep deh, misalnya ya, terus kayaknya dia cakep kalau pakai baju ini, aku beliin, seneng kali ya. Nah, kalau kamu pengen belikan tidak masalah, asal tidak berlebihan. Intinya itu ketulusan. Lalu
Artinya sendiri buat Mas Tulus apa sih? Kalau buat saya sih gini ya, ketulusan yang sudah kita lakukan itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan, sesuatu yang kita lakukan dan tidak perlu kita ungkit lagi untuk apapun. Dan jangan berharap balasan atas itu. Dan saya tidak pernah, bagi saya pribadi ya, saya tulus, nama saya tulus, dan yang saya lakukan insya Allah tulus. Yang sudah saya berikan ke kalian atau saya berikan kepada sahabat-sahabat saya, siapapun kalian, keluarga saya, semuanya, saya sering bilang kalau saya tidak pernah berharap itu dikembalikan ke saya. Saya sudah ikhlaskan semua karena Allah. Saya berharap sesuatu terbaik berbalik ke saya. Sudah itu saja. Jadi ketika saya sudah membantu orang, terus orang itu ternyata tidak bisa membantu saya tidak dendam. Karena memang niat awal saya membantu bukan karena orang itu harus membantu saya biar saya. Jadi niat saya itu memberi bukan karena orang itu biar membantu saya, bukan. Saya memberi karena saya pengen memberi aja, tanpa pamrih apa-apa. Jadi kalau kita tanpa pamrih apa-apa, insya Allah kita baik-baik saja teman-teman. Tapi ketika kamu memberi terus kamu punya pamrih, oh nanti biar kalau ada apa-apa aku biar diurusin sama dia misalnya. Oh aku kasih pacarku biar pacarku tambah sayang sama aku. Bukan itu alasannya. Tapi ketika kamu pengen memberi, berilah dia dengan kasih sayangmu, berilah dia dengan ketulusanmu, lakukan yang terbaik buat kamu. Kemudian kamu bilang sama dia, ini buat kamu. Tanpa embel-embel apapun. Jadi ketika kamu sudah berpisah, ketika kamu sudah berantem, kamu gak bener sama orang yang udah kamu kasih, entah itu teman, entah itu pacar, semuanya, kamu gak akan ada rasa dendam di situ. Jadi setiap kasih apa-apa itu niatkan semua karena Allah. Kalau saya itu seperti itu. Kadang-kadang sih teman-teman saya yang, kok kamu aneh sih Tulus, tiba-tiba kamu kasih aku uang. Gak tahu, aku pengen kasih kamu uang. Aku habis dapat arisan misalnya, terus teman aku pengen kasih uang. Jadi kadang-kadang dia berpikir, kamu minta apa dari saya? Kok kamu kasih saya uang misalnya? Kamu minta apa dari saya? Kok tiba-tiba kamu isikan saya bla 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 misalnya? Saya tidak minta apa-apa. Saya minta feedback positif dari Allah untuk saya. Dari Allah loh, bukan dari kamu. Jadi ketika saya sudah memperjuangkan kamu, saya sudah memberikan kamu sesuatu, itu teman, itu pacar, itu keluarga, wardi sekalipun. Saya tidak pernah berharap wardi yang membalas kebaikannya ke saya, bukan. Tapi saya berharap feedback baik dari Allah ya, bukan dari kamu atau dari orang yang pernah saya bantu misalnya, bukan dari kalian, tapi dari Allah yang saya minta. Maka dari itu ketika ada salah satu teman yang memang sudah akrab banget sama saya dan saya sampai bingung, kok kamu masih mengembalikan uang itu loh waktu kamu pinjam itu. Dan karena apa? Karena saya ketika ada teman pinjam dan kebetulan saya ada, saya niatkannya apa? Ya Allah, saya bantu dia ya Allah. Atas izinmu, atas kehendakmu, saya hanya minta yang baik untuk dia dan balaslah saya dengan kebaikanmu ya Allah. Hanya itu tujuan saya. Bahkan ketika dia mulangin saya, loh, kok kamu pulangin? Loh, kan aku pinjam, kata dia gitu. Oh iya. Jadi aku terima aja gitu akhirnya untuk melegakan hatinya dia. Padahal dalam niat awal saya kalau saya udah bantu teman saya nih, ya udah pakai. Apa coba niat dalam hati saya? Kalau toh dia dikembalikan ya masih hak saya, kalau tidak saya ikhlaskan semua untuk dia. Saya udah ngasih sebenarnya. Cuman ketika dia kembali lagi ya berarti itu feedback yang Allah berikan ke saya lagi gitu loh. Saya sempat mikir yang kayak gitu, teman-teman saya kadang-kadang. Kayak ada satu orang yang, aku bayar utang 500. Utang apa ya? Karena saya tuh kebanyakan yang kalau udah gimana sih? Udah akrab, udah baik ya. Kalau toh minjem tuh hitungannya kalau dalam hatiku bukan minjem, udah ngasih gitu loh. Jadi nggak ada berpikir yang aku tuh nanti tiba-tiba minta dibalikin atau apa, enggak. Biasa aja, yang udahlah jalanin aja lah gitu. Kadang-kadang aku bilang, kamu mau balikin syukur, nggak balikin juga nggak apa-apa, aku udah ngasih kok. Misalnya gitu. Jadi udah nggak ini. Nah itu yang namanya ketulusan. Mungkin bagi sebagian orang, Tulus, kamu tuh terlalu royal sama orang, kamu terlalu memberi orang, kamu bla 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 bla, keadaan kamu aja nggak kamu pikirin. Itu yang mungkin di pikiran kalian. Tapi dalam hal lain adalah apa yang sedang saya berikan ini, apa yang sedang saya lakukan ini adalah saya sedang mengharap feedback baik, bukan dari yang saya berikan, bukan dari orang yang saya beri, tapi saya sangat berharap semua dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari siapapun. Itu mau saya. Dan saya tidak pernah berharap sedikit pun saya kasih kamu uang 100.000 terus nanti kamu balikin ke saya 100.000. Nggak sama sekali. Saya bantu kamu beli ini terus kamu balikin ke saya segini. Nggak, saya nggak minta itu. Terus saya bantu kamu, saya kasih kamu uang, saya kasih kamu bla 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 bla, biar kamu nanti juga mengembalikan sesuatu ke saya. Itu bukan sifat saya. Saya kalau sudah ingin kasih, saya kasih.
lillahi ta'ala, karena Allah, saya berharapnya feedback baik dari Allah. Syukur-syukur kamu juga berbuat baik ke saya karena kamu sudah saya bantu. Perkara kamu punya pikiran jelek tentang saya, perkara kamu jahat sama saya, karena walaupun kamu orang yang sudah pernah saya bantu, tapi kamu jahat sama saya, kamu tidak mengerti apa yang sudah saya lakukan ke kamu. Urusan kamu sama Allah, selebihnya saya tidak sakit hati. Wes masa bodoh, mungkin ya kayak gini dong. Ya Allah, dulu pernah saya bantu kok ternyata giniin saya, misalnya ya, mungkin ada rasa sakit hati di saya, tapi selebihnya kan karena saya sudah memasrahkan semuanya, saya niatkan semua karena Allah, saya memberi karena Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena dasar, oh aku cinta, aku sayang, makanya aku kasih semua yang kamu minta, bukan itu. Tapi memang kalau saya pengen kasih, ya saya kasih, kemauan hati saya sendiri saja, saya kasih, saya tidak berharap kamu membalas sesuatu itu dengan kebaikan. Oh, dia sayang sama aku, berarti aku harus lebih sayang sama dia. Syukur-syukur kamu punya pikiran begitu. Jadi kamu ngerti, kamu tahu feedback baik yang harus kamu lakukan kepada orang yang pernah membantu kamu, khususnya seperti itu. Jangan ambil garis besar pacaran, jangan ambil garis besar kalian suami istri atau bukan, tapi dalam hal ini adalah feedback baik antara yang sudah kamu lakukan itu, berharapnya kepada Allah saja, feedback dari Allah, bukan dari manusia lain. Kecuali misalnya kalian suami istri atau pacaran, terus kamu ngasih pacar kamu, terus pacar kamu ternyata sifatnya nggak bagus, ternyata dia selingkuh dan lain sebagainya, padahal sudah diberikan segalanya. Nanti ketika kamu berantem, ya Allah aku kurang apa, aku udah kasih kamu semuanya, bla 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 bla, itu orang yang nggak tulus ngasihnya. Kalau saya, ketika saya sudah memberikan sesuatu, saya hanya berharap balasan dari Allah saja, apapun itu. Kalau Allah membalas saya dengan, misalnya saya tolong kamu tapi kamu nyakitin saya, kamu hancurin hidup saya misalnya, atau kamu ternyata jahat sama saya, kamu memanfaatkan saya, entah teman, entah kekasih, entah siapapun itu, buat saya itu urusan kamu dan Allah, bukan urusan saya. Yang terbaik, yang terpenting adalah saya sudah melakukannya, saya niatkan karena Allah, dan saya niatkan untuk feedback baik untuk diri saya sendiri, bukan karena siapapun, bukan karena hal baik, bukan karena hal buruk, bukan karena sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tetapi dalam hal ini adalah yang saya mau lakukan ini ya karena Allah, dan saya mintanya feedbacknya dari Allah, bukan dari kamu. Jadi jangan pernah berpikir, saya sudah dibantu sama Tulus, berarti saya harus melakukan ini mau Tulus. Kalau kamu ingin melakukan yang terbaik untuk orang yang pernah menolong kamu, tidak masalah. Tetapi tolong jangan terpaku dalam hal itu. Mentang-mentang, si Tulus pernah bantu saya, berarti saya harus hormat sama dia. Nggak usah kayak gitu. Sesuai dengan porsi kita masing-masing saja. Tidak perlu kamu jadi penjilat untuk sekedar menghormati orang yang sudah menolong kamu. Nggak usah. Tetap jadi diri kamu sendiri. Karena kalau orang ngasih itu, kalau toh kamu mau bersikap seperti itu, silahkan, tapi jangan berlebihan. Karena nggak semua orang itu tiba-tiba ngasih terus minta balasan dari kamu, ndak juga. Ada orang jojong, saking cintanya dijojong, dikasih uang, dikasih apa, supaya apa? Supaya orang itu cinta, itu tolol namanya. Itu bodoh. Kamu mendasari semuanya bukan karena cinta, bukan karena sayang. Kalau orang sayang itu, kamu memberikan yang dia butuhkan, bukan sesuatu yang kamu jadikan bahan untuk pendorong supaya dia lebih sayang sama kamu, lebih cinta sama kamu. Buat saya sekarang begini, saya pernah dulu zaman saya masih dalam dunia keartisan ya, dulu saya pernah dihancurkan, saya suka banget sama orangnya, dia minta apa aja saya kasih, minta ini, minta itu, segala macam saya kasih. Ujung-ujungnya apa? Saya ditipu, saya disakiti. Nah ini kalau buat saya adalah, saya sudah memberikan yang terbaik untuk kamu. Saya memberikan pelayanan terbaik, waktu apa ya saya kasih, waktu itu ya saya kasih. Kemudian apa yang mau kamu lakukan terhadap pasanganmu, lakukan saja. Saya punya apa, ya punya kamu juga. Kamu pengen memberi apa, berikan. Lakukan yang terbaik untuk pasanganmu. Tetapi ketika ternyata pasanganmu tidak mengerti apa yang sudah kamu lakukan, pasanganmu tidak tahu apa yang kamu lakukan, misalnya tidak mengerti, oh dia udah sayang, dia udah melakukan yang terbaik buat kamu, dia sudah berkorban untuk kamu, melakukan banyak hal, uang dan lain sebagainya, waktu, kemudian kasih sayang, tapi ternyata kamu tidak dihargai. Tidak perlu marah teman-teman, biarkan semua biar jadi urusan dia dan Allah. Yang terpenting adalah kita tetap berbuat baik sama dia. Itu poinnya. Kita tetap tulus, ketulusan kita tetap ada, dan percaya atau tidak, feedback baik itu nanti Allah berikan ke kita. Segala sesuatu yang kita lakukan ini, semua adalah feedback. Ada feedbacknya inilah Allah akan berikan ke kita. Biarkan saja. Kamu sudah melakukan, aku udah tulus, aku udah sayang sama dia, aku udah berikan apa yang dia mau, aku sayang banget sama dia, kasih sayangku aku curahkan ke dia.
tapi dia nyakitin aku. Itu urusan dia dan Allah. Urusan kita adalah kita sudah melakukan ketulusan yang baik, mengharap feedback yang baik. Yang kita harapkan bukan dari dia, tapi dari Allah atas apa yang sudah kita lakukan. Itu yang terbaik. Jadi buang pinggiran yang gak benar-benar itulah. Jauhkan sekali lagi. Yang penting adalah kita tetap melakukan yang terbaik bagi sesama. Anggap saja dia manusia yang sama dengan kita, yang perlu kita kasih sesuatu karena untuk melegakan hati kita. Misalnya kamu punya pacar, kamu pengen beliin dia baju, bajunya bagus, pengen beliin pacar, antaran nunggu gajian. Tapi kamu gajian kamu beliin dengan niat tulus kamu tuh. Kamu tulus banget beliin dia baju karena kamu habis gajian nanti beliin baju. Dibeliinlah baju sama pacarmu. Ternyata pada masanya si pacar ini nggak tahu kalau kamu tuh benar-benar tulus sayang sama dia. Akhirnya dia mendua atau dia meninggalkan kamu. Ya, itu sudah jadi urusan dia dan Allah. Urusan kita ya kita. Itu aja wes. Nggak usah punya pikiran yang enggak-enggak. Apa yang sudah kita berikan, niatkan semua karena Allah, harapkan feedback dari Allah, bukan dari apa yang kamu kasih. Kalau toh pasangan kamu mengerti, pasangan kamu melihat, insya Allah dia juga melihat. Insya Allah dia merasakan, oh dia tuh tulus sama saya, oh dia baik sama saya. Berarti saya nggak boleh kayak giniin dia, saya nggak boleh nyakitin dia, dia baik sama saya. Misalnya, banyak hal yang harus kita pikirkan dalam hal ini, tapi sedikit orang yang peka. Jadi makanya jangan terlalu berharap sama manusia, berharaplah kepada Allah. Makanya ini alasan saya kenapa kalau sudah saya kasih ke orang tuh saya enggak mikir yang oh harus begini, enggak. Saya enggak mau yang terlalu berharap orang itu membalas. Saya kasih uang 500.000, kamu balikin 500.000. Saya enggak berharap begitu. Saya bukan tipe-tipe orang hajatan. 10.000 balik 20.000 misalnya. Saya enggak kayak gitu. Jadi berharap feedbacknya sama Allah saja. Berharap feedback yang kamu berikan kepada Allah. Ketika yang sudah kamu berikan kemudian dimanfaatkan oleh dia, terus kamu ternyata disakiti sama dia atas apa yang sudah kamu lakukan. Perasaan gue udah tulus, gue udah baik, gue beli apa yang dia mau, gue sayangin dia, gue lakuin apa yang dia gak bisa lakuin, dan gue ladenin semuanya. Tapi kenapa dia tetap ninggalin gue? Itu biar jadi urusan dia dan Allah. Toh nanti ada karmanya sendiri buat dia gitu loh teman-teman. Kalau toh dia gak peka karena kesayangan atau ketulusan kamu, ya biar jadi urusan dia dan Allah. Yang penting kamu sudah tulus, kamu baik. Nah, feedback yang Allah akan tetap berikan ke kita adalah yang baik karena kamu tulus sama dia. Itu saja ya. Teman-teman untuk yang saat ini mungkin lagi berantem sama pasangannya, yang lagi kurang baik posisinya dengan pasangannya, ya mudah-mudahan lekas baik. Dan kalau untuk kalian sudah ditinggalkan karena kamu sudah melakukan banyak ketulusan tapi sakitmu itu belum hilang, ingat, kebaikan kamu itu niatkan karena Allah dan berharaplah feedback dari Allah, bukan dari pasangan yang sudah kamu berikan itu tadi. Jadi yang sudah kita berikan adalah jadi amalan kita, tetap dihitung sama Allah, tetap Allah tahu apa yang kita berikan. Jadi kalau sudah kamu kasih, jangan kamu ungkit, cukup berharap feedback baik kepada Allah. Ketika dia membalas dengan kejelekan juga, biarkan jadi urusan dia dan Allah juga. Karena karmanya itu ada masing-masing. Kamu udah dibaikin orang tapi kamu ngelunjak misalnya. Ya, buat kita mungkin menyakitkan, tapi bagi Allah itu adalah ladang buat kamu, ladang untuk mendapatkan satu kebaikan lagi. Dan kalau dia udah ngelunjak sama kamu, apa kira-kira nanti dia nggak dilunjakin orang? Karma itu sekarang berlaku guys. Jadi kita nggak usah sibuk-sibuk. Kita mau aku sedih, aku nangis, aku udah ngelakuin yang terbaik buat pacar aku, tapi aku ditinggalin, aku disakitin. Jangan sibuk-sibuk cari yang begitu. Biarkan semua berjalan dengan porsinya. Karena Allah punya jalur, Allah punya hak, Allah itu maha di atas segala maha. Allah tuh maha kaya. Ketika Allah sudah bilang kun fayakun, ya jadi. Jadi kita nggak perlu takut sakit hati sama manusia lain. Takutlah ketika Allah meninggalkan kamu. Itu ya. Harap feedback positif itu berharap dari Allah saja, jangan dari orang yang sudah kamu kasih. Jadi ketulusan itu adalah sebuah gambaran diri kita sendiri. Kamu baik, maka dia akan baik. Kamu bagus, maka dia akan bagus. Kamu tulus, maka kamu akan dapat ketulusan. Dan feedback ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan itu selalu tepat. Dan yang pasti rencana yang terbaik adalah rencana yang Allah yang bikin, bukan kita. Dan kita gak pernah tahu rencana itu apa. Oke? Selamat malam untuk semuanya. Selamat beristirahat. Kita sudah mulai beranjak tidur. Semoga puas dengan jawabannya. Dan Mas saya ucapkan terima kasih lagi untuk CNI. Di sini nama akunnya CNI saja ya. CNI terima kasih banyak. Semoga mengerti memahami apa yang Mas Teh sampaikan. Bagi Mas Teh, itulah arti ketulusan. Dan ketulusan itu apa buat Mas Teh? Sudah Mas Teh jelaskan, dan artinya itu tadi. Dan
segala sesuatu yang tulus itu yang pernah saya lakukan adalah semua karena Allah, dan saya berharap feedback dari Allah, tidak berharap dari siapapun yang sudah pernah saya tolong ya. Masih mencoba terima kasih banyak. Selamat istirahat untuk yang sudah beristirahat, selamat bekerja untuk yang sudah bekerja, dan juga selamat tidur untuk yang sudah mulai tidur. Semoga lelah kalian pada hari ini jadikan berkah tentunya ya. Masih mohon pamit, selamat malam, sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam sahabat Cermal, selamat tidur, mimpi indah ya. Sarange.